babak pertama Persib bermain buruk ya. Babak pertama tuh banyak kesalahan-kesalahan di lini belakang individu. Apa yang dilakukan Jan Older Rickering itu adalah antitesis dari taktiknya Boyano. Visioners, kembali lagi di Kick Off. Seperti biasa, hari ini kita membahas persaingan gelar juara Super League yang sudah mengerucut nih ke beberapa tim bersama dua jurnalis Okezone, yaitu Pak Wikanto Arengbudoyo dan juga Mas Rifan Asri. Nggak nyambung. Udah sehat ya? Udah sehat. Semoga makin sehat ya, karena Makin kan sehat. ini kalau kita lihat persaingan gelar juara Super League udah makin mengerucut nih hingga pekan ke-28 ya. 28. Kemarin tuh yang tentunya jadi sorotan laga dari Persib Bandung melawan Dewa United kan yang digelar di Banten International Stadium. Pertandingan ini juga jadi sorotan karena beberapa keputusan wasit dianggap kontroversial. Seperti ketika golnya Alex Martins yang pertama saat itu kan kalau kita lihat dari siaran ulang memang ini bisa nanti biar komisi wasit mungkin ada klarifikasi ya. Melihat kalau dari siaran ulang tuh Messi Doro bola yang dikuasai udah ninggalin lapangan. Terus juga gol kedua Dewa United yang dianggap handsball. Walaupun itu sebenarnya sempat kena kakinya Alex Martin dulu ya sebelum membentur tangan Alex Martin. Dan lu kalau misalnya ngelihat dari dua keputusan itu gimana? Kalau yang gol pertama yang Alex Martins yang dari bolanya Messi Doro itu out, itu nggak bisa dijudge langsung gitu aja ya, karena kita harus melihat dari berbagai sudut pandang kamera. Pertama, yang dipakai dari tayangan televisi itu kan dari sudut yang sebelah sini nih. Miring ya? Miring. Jadi nggak kelihatan tuh bolanya udah sepenuhnya keluar apa belum. Nah, sementara harusnya yang lebih pas itu yang dari seberangnya, bukan dari sisi sini. Entahlah itu tribun timur atau tribun barat ya. Jadi kita nggak bisa menilai itu sudah keluar sepenuhnya atau belum. Dan juga soal itu kan ada goal teknologi ya. Harusnya lewat teknologi itu lebih presisi tuh. Itu udah lewat, itu keluar apa belum dipunyain teknologi di Indonesia. Jadi PR-nya banyak tuh sebetulnya di Indonesia. Nggak mungkin kan banyak yang bandingin sama ketika gol Jepang lawan Spanyol di Piala Dunia 2022. Tapi kan itu sebenarnya nggak apple to apple. Karena di Piala Dunia 2022 itu bolanya sudah dipasang chips. Jadi kalau misalnya bola udah keluar tuh masuk ke jamnya wasit ya. Iya, ketahuan. Terus juga ada golan teknologi. Jadi ketika Mitoma nendang kan memang dari segi kalau dari belakang mungkin kelihatan udah out ya. Tapi kalau dari atas itu kelihatan masih ada sedikit sisa. Tipis, 0, berapa milimeter lah. Kalau misalnya dibandingin sebenarnya nggak apple karena goal line teknologi ini nggak diterapin di Super League karena memang teknologi belum sebagus di Piala Dunia. Tapi wasit nggak ngecek VAR sama sekali kan? Emang nggak ngecek ya? Nggak ngecek. Parah banget. Menurut Mas Bur sama Mas Alun gimana tuh? Harusnya ngecek nggak sih? Ya, sebenarnya kan harusnya ngecek kan ada protes setelah gol. Jadi wasit kan sebenarnya cuma berkomunikasi sama wasit VAR yang ada di ruangan dan sayangnya itulah yang disayangin. Jadi ketika akhirnya wasit memutuskan untuk setelah berdiskusi, wasit memutuskan untuk misalkan gol tersebut. Itu yang disayangkan oleh Boboto ya. Boboto berharap ngecek ya. Benar, paling enggak kan sebenarnya kan monitor atau layar di VAR itu kan terkoneksi sama layar broadcast kan. Paling enggak ya biar kita masyarakat bisa ngelihat lebih detail lagi. Karena kan itu cuma sekilas doang. Kalau nggak salah cuma sekitar 5 detik dikasih lihat, setelah itu udah nggak pernah diputar lagi tuh. Jadi kan kayak nimbulin kontroversi sebenarnya emang bener udah full out atau gimana atau aja. Belum nih. Tapi kan VAR itu nggak harus wasit utama itu nggak harus nggak harus ngelihat VAR. Jadi kalau dia percaya sama keputusan wasit VAR, ya udah itu aja. Tapi kalau dia ragu dia boleh ngelihat. Nah, masalahnya ragu atau enggaknya subjektif. Itu kan masalahnya di situ dia udah yakin tuh. Si wasit Joko Supriyanto itu udah yakin sama keputusan di wasit VAR. Ya udah lanjut aja lah. Kan itulah yang jadi disayangin kan tadi gue bilang kalau disayangin sama Boboto gitu. Dan menariknya kalau Bojan Hodak tuh nggak mempermasalahkan itu ya. Dia mempermasalahkan malah pemainnya malah diem aja protes. Karena dia bilang kekanak-kanakan lah. Harusnya bola tetap udah dibilang wasit play on, tapi itu kalau kakak kan langsung lepas kan. Nah, di situ jadinya itu yang disayangkan oleh Bojan Hodak ya. Harusnya ketika bola memang dianggap sudah out ya tetap all out aja. Tetap kejar bolanya. Karena kan nanti ada VAR dicek mau itu kalau misalnya keluar ya baru protes lah kalau bola keluar ya. Gitu memang disayangin. Tapi mereka diem pasif. Jadi gampang aja kalau Martin mau perenak, Martin langsung nyambut. Nah, kalau gol kedua tuh ini sebetulnya kalau ini nggak tahu ya kalau di Liga lain ya, tapi kalau di Liga Inggris itu ketika pemain yang menyerang handsball, maksudnya pemain tim yang menyerang itu handsball, apapun kondisinya harusnya anulir.
Karena beberapa kasus kan kayak gitu. Jadi ketika bolanya nggak sengaja. Nggak ngaruh, walaupun sempat kena kaki. Nggak ngaruh. Karena dinilainya itu sebuah advantage kan. Jadi buat Karena kan berkat pantulan tangan itu bola langsung ngarah ke Noah itu kan, ke wingernya Dewa kan. Jadi kalau di Liga Inggris itu tuh udah pasti dianulir tuh. Dianulir. Karena dia posisinya tim menyerang, kecuali dia tim bertahan. Kalau dia tim bertahan dilihat dulu boleh kena kaki dulu apa kena tangan dulu gitu. Karena kan kerugian kalau tim yang bertahan kan. Kalau tim yang menyerang mah dianggap nilai plus gitu. Iya, tapi kan Noah di situ lumayan jarak jauh kan, dia nggak terlalu menguntungkan. Maksudnya kalau Noah gagal membawa bola pun iya sih, memang. peluang golnya tuh nggak besar gitu, nggak 99% gitu. Nah, tapi kalau menurut lu gimana? Kalau gue sih pandangan itu harusnya dianulir. Tapi sebenarnya itu udah jauh juga posisinya, juga. maksudnya ketika Noah bawa bola tuh pemain belakang Persib kan ketinggalan semua kan. Ya memang salahnya di Julius Caesar juga. Kenapa dia nahan kelamaan, kenapa nggak langsung buang aja Iya, gitu. benar. Itu salah pertama akhirnya tuh. kena kaki Alex Martin dan kemudian mengenai tangannya Alex Martin. Kan ini juga rame disandingin sama ketika golnya Ramon Tanke ya. Bukan, maksudnya golnya Kakang lagi lawan Persebaya saat itu kan salto Ramon Tanke itu kena tangan dan kemudian gol dari Kakang Rudianto, tapi wasit membatalkan karena menganggap Ramon Tanke melakukan handsball. Itu sebenarnya kalau di regulasi terbaru kalau nggak salah itu harusnya gol karena itu merupakan abnormal condition. Jadi ketika seorang pemain melepaskan salto gitu kan, jadi nggak bisa tiba-tiba tangan langsung gini ya. Jadi ketika dia salto memang tangannya mau nggak mau aktif ya. Jadi kepental kena Kakang dan gol, tapi wasit saat itu membatalkan. Nah kemudian kan juga dari laga semalam juga yang banyak jadi pertanyaan tuh kenapa Alex Martin kartu merah gitu. Kalau saya mikir, orang berpikir mungkin Alex Martin kartu merah karena dianggap handsball kan. Ya, terus kalau misal dianggap handsball, kenapa golnya disahin? Ternyata kan usut ternyata penyerang asal Brazil ini mengeluarkan kata kasar lah ya kepada wasit dan akhirnya memberikan kartu merah lah ya kepada penyerang asal Brazil itu. Kartu kuning kedua ya? Kartu kuning kedua. Jadi makanya sangat disayangkan. Ini selain dua hal yang jadi perdebatan nih antara Messi Doro yang bolanya out atau enggak sama dari handsball Alex Martin juga ada ketika momen Jonathan jatuhkan Berguinho ya di menit ke sekitar 69 atau 70 saat itu kan dalam situasi set piece kalau nggak salah ya. Berguinho dijatuhkan dan akhirnya dapat penalti. Sebenarnya Jonathan itu udah dapat kartu kuning tuh. Kalau wasit memang tegas dan memang adil bisa aja dia langsung dapat kartu kuning kedua. Jadi maksudnya Dewa jadi punya mengantongi 2 kartu merah dan juga dihadiahi penalti. Nah ini apa kira-kira kenapa nih keputusan wasit nggak ngasih kartu kuning kedua ke Jonathan? Apakah karena kasihan? Tapi posisi kan Dewa lagi unggul 2-0 lagi unggul 2-0. Mungkin ini kalau geser ke Madrid lawan Munchen ya, yang RB Loa situasinya mirip-mirip nih sebetulnya. Mungkin pandangan wasit udahlah nggak usah dikasih kartu kuning. Mungkin ya kalau dilihat dari pelanggarannya sih layak kartu kuning. Tapi mungkin ya balik lagi sebetulnya kan kartu kuning atau enggak kadang-kadang subjektif wasit juga kan. Nah kalau kayak Madrid itu kartu kuning yang aneh. Walaupun kata JJ di podcast Locker Room bilangnya itu wajib kartu kuning. Sama kayak Alex Martin kan sebenarnya kartu kuning nggak penting. Kartu kuning nggak penting. Jadi kayak Kamavinga jadinya. Iya betul. Jadi ya balik lagi itu terserah bukan terserah wasit ya. Nanti walaupun itu nantinya dianggap sebuah kesalahan, wasitnya pasti akan dinilai sama match komisioner kan. Iya benar. Nah makanya sih kalau gue sih melihat dengan persaingan Super League yang sekarang menyisakan 6 pekan nih harapannya di 6 pertandingan sisa nih baik Persib, Persija atau Borneo tuh wasitnya adil dipimpin wasit asing kalau bisa. Jadi kan kalau kita lihat memang secara fair ya wasit asing lebih adil lah ya. Karena kan mungkin nggak ada kepentingan kan, jadi ya dia bodo amat datang ke sini buat kerja doang gitu ya. Karena beberapa kali juga ya kalau gue Persib nih ya, Persib tuh sering dirugikan ketika main tandang dan dipimpin oleh wasit lokal. Ini kita lihat dari laga lawan Persebaya saat itu dan juga kemarin ya lawan Dewa United. Makanya harapannya nih PT Liga Indonesia baru juga atau Komisi Wasit bisa menentukan wasit yang benar-benar firm atau kredibel. Harapannya kan juga keputusan wasit ini bisa ujung-ujungnya menentukan arah kompetisi ya. Kalau bisa sih ini Komisi Wasit atau siapapun yang berwenang menunjuk wasit tuh meriksa wasit tuh detail banget sampai backgroundnya dia punya latar belakang misalnya lahir di mana, ngedukung klub apa itu kalau di PGOML-nya Liga Inggris tuh ditanyain tuh. Jadi misalnya ada wasit tertentu yang taruhlah dia dari daerah Liverpool, dia nggak akan pernah mimpin Liverpool sama Everton tuh, kayak gitu.
bias ntar nanti. Bias jadinya. Ini terlepas dari kontroversi match Dewa lawan Persib, lu ngeliat jalannya pertandingan gimana? Apakah memang Persib dominan atau kan kalau kita lihat Dewa kan lebih nunggu ya. Ini maksudnya berbeda ketimbang Dewa di awal musim tuh yang mainnya cakep banget ya, terbuka sistem, tapi kan hasilnya jelek. Tapi ketika di paruh kedua Jan Alder Kering mungkin udah belajar banyak dari Bojan Hodak nih. Jadi lebih pentingin hasil, lebih mengedepankan sepak bola pragmatis. Dan terbukti kan Dewa lagi oke ya. Dia lawan Persija, nahan Persija di JIS, terus juga sempat menang juga kan lawan beberapa tim, dan semalam hampir menang lawan Persib. Lalu gimana lihat jalannya pertandingan semalam? Sebetulnya apa yang dilakukan Jan Alder Kering itu adalah antitesis dari taktiknya Bojan Hodak. Jadi kalau tim yang kayak kan Persib di bawahnya Bojan Hodak tuh lebih banyak nunggu, lebih banyak nyerang balik kan. Ya lawan cara bikin tim itu kerepotan adalah biarkan dia megang bola aja. Bingung sendiri. Bener. Jadi tim yang nggak biasa megang dominan penguasaan bola, itu kan ketika megang bola pasti akan bingung. Ya contohnya semalam itu. Betul, itu kontra taktik yang tepat dari Jan Alder, cuman sayangnya memang hasilnya seri. Ya pertandingan semalam tuh bumbu-bumbu panas lah menjelang-jelang akhir musim, jadi biar makin seru aja sebetulnya. Kan dengan hasil itu juga persaingan makin sengit kan. Sekarang perbedaan poin tuh antara Persib dan Borneo cuma 2 angka kan. Dan Borneo juga sebenarnya saat tandang ke Pare-Pare juga hampir kalah tuh. Karena sempat ketinggalan, terus juga kena kartu merah ya. Kena kartu merah kan? Si PSM-nya. Ya PSM ya kan. Terus akhirnya Borneo bisa menang dengan skor 2-1. Sekarang ini selisih 2 poin, dan Persija juga sekarang yang sempat ngejauh dengan 9 angka dari Persib, sekarang udah tinggal sisa 7 poin. Ikut lagi bersaing. Lo gimana Pak? Dari jalan laga semalam? Kalau menurut saya babak pertama Persib bermain buruk ya. Babak pertama tuh banyak kesalahan-kesalahan di lini belakang individu, dan itu dia kayak Bojan Hodak juga. Jadi ya sebenarnya hasil imbang tuh malah hasil terbaik yang bisa diambil Persib ya. Menang pun itu beruntung malah harusnya. Tapi babak kedua dengan kecerdasan Bojan Hodak memasukkan Endri Jung, terus juga memainkan Frank Futros, kan Kakang Rudianto benar-benar diserang habis-habisan tuh. Jadi makanya di babak kedua langsung diganti Kakang, diganti Frank Futros, di situ langsung ya permainan Persib lebih baik, apalagi di menit-menit akhir makanya bisa ngejar 2 gol itu. Jadi ya lagi-lagi Bojan Hodak memperlihatkan kehebatannya di babak kedua. Spesialis Bojan Hodak masterclass. Bahkan hampir comeback tuh. Kalau beberapa peluang yang didapat nggak maksudnya kalau menghasilkan. Frank Futros sebenarnya bisa ada momen dia bisa harusnya melakukan cutback tapi nggak dilakukan. Kalau di cutback mungkin hasil bisa beda lagi. Dewanya itu juga main jelek kan. Nah ini bisa dibilang juga kalau Boboto rame di medsos nih katanya, ini dalam tanda kutip ada upaya menjegal Persib nih dalam usaha mencetak hat-trick gelar juara Super League kan. Sebenarnya salah satu contohnya kan ketika beberapa putusan kontroversial wasit lawan Dewa, terus juga tiba-tiba kick off laga lawan Arema nih yang seharusnya main jam 7 malam diubah jadi jam 3:30 sore. Padahal kan ya mungkin orang udah beli tiket pertandingan untuk hari tersebut di malam hari, ya mungkin mereka bisa nih. Gue pulang kerja bisa ke stadion. Tapi ketika tiba-tiba diubah kan, ya belum tentu bisa dilakukan, dan otomatis juga nggak ada jaminan GBLA yang harusnya bisa dipadati sekitar 28.000 penonton di jam 7 malam. Nggak ada jaminan bakal rame juga di jam 3:30 sore. Itu kan ya kalau dianggap Boboto tuh merugikan lah. Nah lu lihat situasi ini gimana? Sebenarnya yang diubah nggak cuma jadwalnya Persib Arema kan, PSIM Persija juga diubah, bahkan venue-nya dipindah kan dari Sultan Agung dari Sultan Agung ke Gianyar ke Bali kan, dulu jauh banget. Dan itu nguntungin Persija dong. Itu karena kan bisa jadi tempat netral. Bisa jadi tempat netral, ya kan benar bisa jadi. Tapi yang nggak tahu juga ya ada masalah apa. Tapi kan dalam sebuah pertandingan itu ada beberapa unsur ya, misalnya satu match broadcaster, maksudnya yang megang hak siar. Bisa jadi yang megang hak siar tuh jam 7 ada sesuatu yang lebih penting. Lebih penting buat disiarkan, sedangkan dangdut misalnya. Misalnya itu dangdut. Ratingnya Persib kan tinggi ya, jadi mereka pasti nggak mau ketinggalan ratingnya Persib kan. Apalagi waktu Persib nggak disiarin tuh, sempat kan ada Persib nggak mau disiarin. Lawan Semen Padang ya juga. Sempat nggak mau nggak disiarin. Diprotes tuh mau Boboto, kok Persib nggak disiarin, terusnya disiarin terus. Nah mungkin itu salah satunya. Jadi diubah biar tidak mengorbankan tayangannya Persib gitu. Tapi ya yang diubah-ubah gitu memang sebetulnya kalau di liga-liga lain juga ada yang kayak gitu kan. Lumrah lah perbedaan waktu kick off. Tapi nggak beberapa hari sebelum pertandingan, jadi sebulan atau 2 bulan sebelumnya biasanya perubahannya. Benar. Dan itu juga misalnya ada perubahan
biasa kok di Inggris ya, Iya. biasanya itu karena ada sebuah tim yang lolos ke fase selanjutnya kan, jadwal entah itu di padat. Piala UEFA atau kompetisi antar klub Eropa misalnya Liga Champion, bukan karena ya hal lain. Kalau Ada di hal lain. Indonesia, Kalau di Indonesia kadang-kadang- nggak ada, maksudnya kayak Persija, Persib kan saat ini cuma fokus main di satu kompetisi kan, Iya, iya. harusnya kan ya jadwalnya Gampang. bisa ya aman lah, bisa Aman. dikondisikan. Karena nggak izin keramaian nggak keluar. Nah, ini juga itu juga faktor krusial tuh di sini keramaian tuh. Jadi kalau izin keramaian di eranya Erick Thohir lebih rapi ya. Lebih Jadi rapi. sepanjang tahun ini udah clear jadi. Udah Jadi aman di ya? awal tuh match A lawan B udah pasti bisa main gitu. Karena ya bagusnya di situ. Kalau dulu kan memang beberapa musim yang lalu Iya nggak bisa. Nggak ketika misal kayak Arema Persebaya main di jam 7 malam tiba-tiba izin keramaian nggak keluar gitu. Nah, itu kan yang jadi kendala juga Iya, kan. kalau sekarang biasanya kalau izin keramaian susah keluar, pertandingan digelar tanpa penonton. Nah, itu jalan simpelnya itu doang. Kayak semalam tanpa penonton. Iya, tanpa penonton, benar. Sebenarnya kalau lagi apa dipindahnya venue PSIM lawan Persija ke Bali, alasan kuatnya apa sih? Nggak tahu ya, katanya sih ada satu izin keramaian nggak keluar. Nah, sebetulnya yang kedua kan kandangnya PSIM ini sebetulnya di stadion atau apa sih namanya Mandala Krida, bukan? Mandala Krida, betul, di Mandala Krida itu nggak bisa buat, itu venue-nya lagi bermasalah lah, kasus lah. Nah, Sultan Agung sebetulnya itu Bantul bisa itu kan? Bantul, Sultan Agung itu sebetulnya bisa buat malam kan, kick off malam, tapi nggak pernah sejauh ini. Jadi PSIM selalu sore mulu. Nah, ini mungkin kalau ini faktor izin keramaian kayaknya sih. Jadi mendingan pindahin aja udah. Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau di main di Bantul ya sore bisa kan? Di sore bisa. Dan kebetulan juga mainnya memang sore kan ketika Mainnya sore dipindahkan ke Bali Iya, ya. waktunya pindah juga Besok soalnya. ya, besok ya. Tapi Souza malah seneng kan, Iya. dia bilang lapangan juga lebih baik. Iya, benar sih, benar. Jadi dia seneng deh. Itu tanpa penonton ya. Tambah penonton. Dan itu ya nguntungin Persija kan. Benar, Iya. iya. Karena main di tempat netral. Kalau di Bantul kan ya mayoritas supporter PSIM masih Betul, rame lah iya. karena jaraknya itu dari Jogja ke Bantul. Jogja Bantul lumayan Deket lah. banget kan. Pinggir kota lah, pinggir kota. Kalau Persib juga bilang main tanpa penonton tapi masih deg-degan apa karena main di Banten. Jadi ada tekanan. Tapi sebenarnya Banten itu secara historis ya lebih dekat Lebih sama ke Jawa Persib, Barat betul, sebenarnya. iya. Karena kayak dulu kan Tangerang Iya. itu masuknya kan ke Jawa Barat. provinsi Jawa Iya. Barat kan. Iya. Makanya secara bahasa ya banyak yang Bahasa berbahasa Sunda. Sunda Iya. juga di Tangerang, Banten. Makanya kemarin tuh sebenarnya banyak juga tuh. Iya. Yang Viking, datang ya? Viking ya atau Boboto lah Boboto. yang datang ke stadion, Stadion. cuma memang nggak bisa masuk kan. Ya, Boboto Banten banyak sebetulnya. Iya. Walaupun juga di Banten juga banyak juga supporter Persija ya. Iya, iya. Karena Persija kan ya Jabodetabek ya, Jabodetabek. Jabodetabek plus Banten juga Plus banyak Banten. perbatasan lah itu. Mungkin kemarin bikin tambah penonton biar ini apa? Ya kalau sekarang suka ada Viking yang datang kan, cuma takutnya ribut di Iya, jalan betul, gitu. Takutnya ya clash ya kan. Clash, iya, betul. Atau ya salah satu pihak udah siap-siap atau gimana ya kan. Iya. Menghindari aja ya. Menghindari betul lebih Nah baik. ini next ke lanjut pekan ke 29 Persib kan akan menjamu Arema FC ya di Ya. hari Jumat tanggal 26 berarti ya. Nggak Jumat. 24 April Jumat. jam setengah 4 tadi udah kita Setengah bahas 4, ya. Nah, ini kans Persib gimana nih? Lawannya Arema mainnya di kandang kayaknya harusnya menang sih. Menang ya? Menang lah, nggak ada tuh Selalu kehilangan menang 3 ya. poin. Selalu menang. Di GBL nggak pernah ini kan nggak pernah kehilangan 3 Nggak poin. pernah poin, bener. Dan wasit selalu benar main di GBL. Betul. Nah, itu. Tekanan kan. Takut wasit saya takut. 3 poin pokoknya udah Iya. pasti lah kalau Persib main di GBL udah 3 poin dah. Iya. Benar-benar. Menarik. Gimana Pak? Iya, pasti Persib ya. Apalagi pertemuan pertama juga Persib berhasil mencuri poin di kandang Arema. Iya. Apalagi dengan hasil imbang kemarin. Marco itu golin ya? Iya, hasil imbang kemarin. Jadi Persib pasti pengen nggak mungkin kehilangan poin lagi. Iya. Apalagi udah 2. Jadi Persib bakal maksimal. Iya betul. Yakin sih Bojan Hodak. Yakin ya? Iya, Yakin yakin 3 poin. menang. Walaupun Arema juga nggak bisa diremehin juga, dia kan sempat ngalahin Persija juga di GBK ya kan iya. dengan banyak yang masuk ke pemain baru, termasuk Joel Vinicius juga nih kan. Joel Joel Vinicius. pernah mungkin Oh iya. sebelum dibobol Bali United nih, Joel Vinicius mungkin satu-satunya pemain Super League yang bisa membobol gawang Persib di GBL lah ya kan. Iya. Nah ini Joel Vinicius kemarin Ada main lagi. lagi nih, Main lagi, di iya. GBLA kan berpotensi juga menyulitkan ya duet Barba dan Matrikardi Matrikardi, mungkin ya, iya. atau Barba dan Julius Caesar. Iya, dan juga ada 3 pemain Persija tuh. Satu mantan sih, yang 2 pinjaman kan, Ilham Rio Fahmi dan Samo, yang satu Gustavo Fransa kan. Iya. Ya, itu faktor-faktor di luar lah. Bumbu-bumbu lah biasa seru. Bisa jadi ada order lu main Ya, bener lu. benar. Mainnya Terutama bener, Ilham Rio Fahmi sama Samo, Ansamo. bener. Kalau bahas kayak gitu, bilang terakhir kan Persib lawan Malut, Malut lawan Borneo. Iya. Ntar Borneo bakal, wah, ada Benar. pemain Persib bakal bantu
Bisa. Biar lancar naturalisasinya. Terakhir ya. Oh iya. Iya, nonton terakhir tuh. Iya, match terakhir. Jadi ya bisa dibilang ya di atas 90% lah Iya, kans iya. Persib untuk menang di kandang sendiri ya ketika menjamu Arema FC di hari Jumat. Hari Jumat. Nah di hari Sabtunya nih ada Borneo kan, dan kebetulan menghadapi tim yang lagi tertatih-tatih kan. Iya. Dasar kelas Semen Padang. Semen Padang. Kemarin tuh Semen Padang ngejauh Persijap dan di luar dugaan kalah. Jadi Persijap tuh lagi on fire mungkin. Sebelumnya juga dia sempat menang 2-1 lawan Bayangkara, timnya sempat menang 6 kemenangan beruntun kalau nggak salah. Dan akhirnya kalah tuh Semen Padang sama dia. Nah ini gimana kans Borneo Semen Padang? Apakah calculated win lagi buat Borneo? Iya, kalau di atas kertas sih harusnya kalau lihat kekuatan kedua tim sih harusnya menang ya. Timpang Tapi kan ya? timpang ya. Tapi kan sekali lagi ini Liga Indonesia nih, liga yang paling nggak bisa ditebak dibandingin liga lain kan. Ini paling nggak bisa ketebak nih. Tiba-tiba ada sesuatu aja kalah. Ada yang aneh aja. Pemain yang harusnya turun tiba-tiba nggak main aja. Bumbunya banyak. Bumbunya banyak, benar. Gimana, Pan? Iya, mainnya juga di kandang Borneo kan. Menurut saya ya Borneo bisa. Di atas kertas Borneo lah. Iya, kertas jelas. Borneo. Iya. Apalagi sekarang beda 2 poin lagi. Mungkin Borneo nggak akan mungkin melepaskan poin di kandang, jadi bakal maksimal. Semen Padang pun sebenarnya juga dalam tekanan kan. Jadi mereka harus menang ya. Iya, harus menang. Jadi bakal sengit sih. Nah ini bicara pemain tadi, banyak yang boboto di media sosial tuh yang protes. Kenapa Andrew Jung dicadangin, William Barus dicadangin. Tapi ketika pemain jadi starter juga banyak dikritik juga. Kayak William Barus dibilang, udah jelek mainnya jarang golin. Padahal kan kalau kita lihat, William Barus tuh sangat disayang sama Bojan Hodak karena dia secara defensif kuat banget kan. Jadi ketika dalam pola 4-2-3-1 Bojan Hodak tuh dia suka membantu Kakang ya. Untuk ngepres atau track back untuk membantu pertahanan Persib. Nah tapi kan di match semalam lawan Dewa United, dua pemain ini dari cadangan dan terbukti akhirnya ketika Andrew Jung masuk ngegolin. Nah lu lihat peran dua pemain ini di Persib Bandung musim ini gimana? Sebetulnya William Barus dan Andrew Jung nih di awal-awal kan bagus ya. Di awal-awal maksudnya jadi salah satu sumber gol kan. Nah ketika mungkin performanya sedang menurun, entah ada masalah apalah, ada pemain lain yang bagus ya wajar pelatih mendahulukan pemain yang duluan gitu, yang lain. Nah ya pokoknya sebetulnya keputusan akhir ada di pelatih mau supporter ngomong apa kayak. Ingat aja soal mantan pemain Greg Ngokolo tuh bilang supporter tuh cuma tahu menilai di lapangan aja, di luar itu kan yang tahu pelatih. Benar. Mungkin dalam latihan dilihat oh ini lebih bisa menjalankan skema gue, ini orang lebih bisa menjalankan instruksi gue, ya udah dia yang dipilih gitu, ya suka-suka pelatih aja. Benar. Sama kasusnya juga kayak Kakang dan Van Plutos kan. Van Plutos bagus pas main lawan Dewa di babak kedua. Kenapa nggak main dari awal aja? Tapi sebelumnya Van Plutos juga dikritik permainannya. Jadi ya balik lagi mungkin Bojan Hodak yang lebih tahu butuhnya siapa diposisikan kemarin. Lebih baik Kakang yang dari starter, siapa yang Van Plutos babak kedua gitu. Jadi ya balik lagi ini semua keputusan Bojan Hodak, lagi juga udah 2 gelar kan kemarin tahun lalu, masa masih meragukan keputusan Bojan. Nah bicara Bojan Hodak nih kan seperti kita tahu kontraknya bakal habis ya di akhir musim ini atau di Mei 2026. Terus juga kabarnya dia minta beberapa syarat kalau memang nantinya mau diperpanjang. Jadi maksudnya bersedia lah. Bojan Hodak tuh bersedia diperpanjang kalau ada 3 syarat yang dipenuhi nih. Pertama, Persib bisa meningkatin fasilitas latihan. Kedua juga bisa meningkatkan fasilitas gym. Ketiga, meningkatkan kualitas tim medis ya. Karena mungkin Bojan Hodak mengeluhkan ketika banyak pemain yang cedera. Karena kan mungkin Persib Bandung itu salah satu tim yang pemainnya kayaknya setiap pekan ada yang cedera. Entah Mark Locke, entah Matrikardi, terus juga Teja juga sempat absen kan ketika lawan Borneo kan. Terus juga di depan juga Andrew Jung beberapa kali cedera. Ramon Tanke juga yang kita lihat secara fisik kuat juga ternyata Ricky juga. Nah ini lu lihat gimana? Apakah syarat yang diajukan oleh Bojan Hodak apakah realistis dengan kondisi finansial Persib Bandung saat ini, atau ya waktunya Bojan Hodak cari pengalaman baru mungkin di klub lain? Permintaannya sebetulnya realistis ya, daripada dia minta gaji selangit lebih puyeng lagi kan, mendingan perbaikin fasilitas, karena perbaikan fasilitas kan nggak cuma pakai Bojan Hodak kan, ya makanya buat pelatih selanjutnya kalau misalnya dia nggak di situ. Dan kalau misalnya latihan, ini koreksi ya kalau salah ya, kalau nggak salah Persib itu latihannya di stadion, di lapangan pendampingnya GBLA kan, jadi bukan di area tersendiri. Mereka
sebetulnya punya Gra Persib kalau nggak salah di Jalan Sulanjana atau itu kantor ya, bukan? Adalah stadion Persib pokoknya di daerah apalah itu. Nah itu kan biasanya dulu latihannya di situ. Entah kenapa sekarang pindah ke GBLA, mungkin lagi direnovasi. Ya permintaan yang realistis sih, karena mau nggak mau fasilitas latihan yang mumpuni kan menunjang tim juga, termasuk gym itu juga. Gitu. Apalagi tahun depan juga targetnya kan nggak cuma di Super League ya, Asia. Jadi dia butuh ya pendamping-pendamping yang lebih kuat lagi. Iya betul. Dan masalah cedera juga kelihatan kan waktu Matrika di absen semalam, walaupun dia kartu kuning ya, akumulasi. Julio Cesar melakukan banyak kesalahan, jadi ya pemain cadangannya Persib pun sangat kuat gitu, tapi kan dia butuh pemain utama untuk di laga-laga penting. Nah ini tim medis sebetulnya Persib salah satu tim medis yang bagus ya, karena sebelum ini kan dokternya dulu almarhum Raffi Gani itu salah satu dokter yang bagus kan. Sekarang kita nggak tahu dokternya siapa, jadi mungkin ada perubahan lah. Jadi kalau tim medisnya oke ya, tim medis oke, fasilitas latihan oke, ya tim akan lebih bagus aja, lebih berkembang gitu. Nah ini mungkin di 6 pekan sisa nih, kalau kemarin-kemarin kita di episode sebelumnya ya mungkin mayoritas dari kita udah pasti juara pasti. Tapi kan sekarang dengan 6 laga sisa dan jarak poin cuma 2. Nah ini kansnya gimana nih lo lihat? Iya, gue sih masih Persib lah, masih 50% Persib juara. Terus Borneo 30 lah. Persija paling kecil 20 udah. Mau gimana? Gimana, Pan? Saya sih malah maksudnya 40% Persija, 40% Persib, 40% Borneo. Ya 20% Persija. Jadi Persib Borneo masih kansnya masih 50-50 lah ya. Karena kan memang ya secara di atas kertas ya memang kalau kita lihat dari perbedaan jumlah poin dan juga jadwal sisa, memang Persib memang agak paling berat ya. Berat kan. Persib masih tandang ke Bayangkara nanti di tanggal 30 April. Masih lawan Persija. Terus juga lawan Persija di pekan ke 32, terus juga berturut-turut tuh. Terus lawan Persija menjamu tandang lagi tuh ke Parepare kan, di Makassar kan. Walaupun PSM-nya lagi berantakan musim ini, tapi kan ya nggak ada yang tahu ya di sepak bola kan. Bisa jadi PSM dapat motivasi atau tiba-tiba dapat sponsor baru kan. Dapat suntikan biasanya dana. Biasanya tuh kalau dapat suntikan dana baru tuh pemain juga lebih antusias. Bahkan kemarin kata Bung Ais tuh di Libas katanya biasanya klub Indonesia gampang cara nentuin tim juara. Tim yang gajiannya nggak pernah telat biasanya dia juara. Persib itu nggak pernah tenang. Finansialnya stable ya. Iya, stable. Nih, ini juga Persib musim depan kalau misalnya ternyata dapat rezeki juara Liga 1 atau Super League, ini kemungkinan bakal main di 4 kompetisi nih. Jadi di Super League, terus juga di ASEAN Club Championship, yang itulah yang turnamen antar klub Asia Tenggara kan. Kan musim ini sebenarnya I-League atau LIB mengajukan peringkat 3 dan 4 ya, tapi ditolak ya karena ya untuk di ACC ini ASEAN Club Championship itu untuk tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 kompetisi domestik ya. Pengennya dan akhirnya ditolak kan. Dan akhirnya kan ya Indonesia nggak punya wakil. Kalau misalnya musim depan diwajibkan main, otomatis ya tim juara yang main di ASEAN Cup Championship, terus juga di ACL 2 kalau lolos playoff. Jadi untuk musim depan juga Persib kalau juara harus main di playoff dulu ya, karena regulasi untuk musim 2026-2027 itu masih memakai ranking bulan Mei 2025. Saat itu di ranking Mei 2025 Indonesia masih peringkat 26 Asia di bawah Kamboja. Walaupun untuk ACL Elite ada slot tambahan kan, karena ada ekspansi dari 24 klub jadi 32 kan. Makanya tim-tim Asia Tenggara tuh kayak Thailand yang awal cuma 1 jadi 3, terus juga Vietnam awalnya nggak ada jadi ikut playoff kayak gitu kan. Jadi sebenarnya Indonesia juga masih harus bersabar. Selain di ACL 2 juga Persib akan main di playoff, satu lagi di turnamen tambahan nih. Maksudnya turnamen baru. Kemungkinan sih ya Piala Indonesia karena kan udah desak-desak tuh PSSI. Karena kan juga turnamen yang ya bisa dibilang nih seru banget kayak Piala FA kan. Ya kita bisa ngebayangin aja nanti PSIS Rembang gitu kan. Iya, Rembang benar. Nanti Persija tandang ke sana gitu kan. Jadi kan orang-orang sana pasti antusias kan buat main. PSGC Cimahi Selatan gitu Persib kan. Itu kan hal-hal yang sebenarnya udah kejadian di tahun 2005, terus juga terakhir di 2019 ketika PSM juara ya. 2019 ketika PSM Makassar juara. Nah, makanya kalau misalnya dulu kalau nggak salah PSSI atau I-League pernah bilang alasan Piala Indonesia nggak digelar karena masalah geografis kita yang terlalu luas ya. Nah mungkin itu bisa maksudnya kayak menghabiskan uang lah gitu. Padahal kan tapi kalau kita tarik ke belakang di tahun 2000-an awal itu tetap berjalan kan. Nah ini gimana kira-kira? Apakah
Piala Indonesia wajib dijalankan lagi untuk pengembangan pemain muda atau memberi pengalaman atau seperti apa? Piala Indonesia digelar lagi sih sebetulnya wajib ya, karena kalau kita lihat kompetisi liga-liga lain juga punya liga dan piala domestik. Iya. Iya, kalau Thailandnya masalah berapa? Thailandnya tiga, betul. Jadi Budi Raminata tuh mainnya banyak banget tuh. JDT juga mainnya banyak banget tuh di Malaysia. Jadi sebetulnya itu adalah hal yang bagus ya. Kalau misalnya nanti ada Piala Indonesia lagi, mau itu pakai pemain muda atau mau ada regulasi tertentu ya itu terserah lah nanti. Tapi Piala Indonesia itu wajib sih. Ya cuman ya itu lagi tadi. Kendalanya sebetulnya bukan geografis, dana. Mau ada geografis kayak apa, misalnya dari Papua ke Aceh ya kalau dananya ada mah sikat-sikat aja. Dana sih sebenarnya. Dana itu yang susah ya. Susah karena mencari sponsor untuk klub mungkin nggak semudah timnas kan, jadi apalagi efisiensi kan. Beberapa BUMN efisiensi juga, tiket pesawat lebih milih terbang ke Thailand ketimbang dari Jakarta ke Papua. Itu lebih murah gitu. Jangan bukan Jakarta Papua, Jakarta ke Amsterdam Medan atau Jakarta ke Padang tuh mungkin lebih mahal ketimbang Jakarta ke Tokyo gitu kan. Jadi ya itulah. Jadi salah satu dinamika di kompetisi sepak bola Indonesia. Harapannya ya kompetisi sepak bola Indonesia makin maju. Dan itu kan juga muaranya nanti ke tim nasional Indonesia yang berambisi main di Piala Dunia 2030. Oke deh, kita sudah aja paling obrolan kita di episode hari ini. Nanti kita lanjut di next episode, kita bahas yang lain ya. Oke, terima kasih banyak Pak Arung dan Bang Rifan. Oke Zoners, sampai jumpa di kick off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.